Oh, berarti pertama username, dua name, tiga bio. Nah, bagaimana kalau gini? Yang lucu adalah kalau misalkan di personal itu kan kadang kalau saya ngepost gitu kan nggak pakai hashtag kadang gitu. Nah, bagaimana porsi hashtag dalam akun jualan? Sangat penting sekali. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Dewa Prayoga. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, ya ini tetangga di Bandung ya, tapi jarang main ya. Ini kumaha ya budak ya. Mumpung ke kantor langsung bikin video, kita todong supaya bisa sharing sama teman-teman semua, terutama tentang masalah Instagram. Ya, siapakah dia? Namanya adalah Kang Sakti Alamsyah. Damang Kang, alhamdulillah. Oh, gue yang jauh sendiri. Kang, Ya, kumaha tuh jarang main ke kantor ini teh? Iya, ini juga pertama kali pisan Iya. baru kesini. Jadi ya dengan apa Sibuknya? Iya, pasti. aktivitas saya ditambah lagi yang sekarang saya Lagi nyiapin. super dad gitu ya. Oh iya benar, beliau Jadi nih ya ngurus jualan semua sendirian, juga, anak juga. ngurus anak, ngurus dapur oke gitu Benar, kan. Jadi jangankan ke akang gitu, kadang-kadang saya juga suka ngerasa dosa ke orang tua aja. Aduh bu, cenah waktunya. gitu ya. Iya, Karena benar. akhirnya alhamdulillah saya ibu sama ibu mertua saya juga ngerti, mereka yang berkunjung ke rumah gitu. Masya sambil, Allah. Nah dari sini aja kita Ya, udah dapat pelajaran tuh teman-teman ya. Bisnis itu penting ya, tapi ngurus anak, ngurus keluarga Ya, itu ya. lebih penting saudara-saudara. Kang, gini Kang. Kalau Akang tuh pasti kalau di luar tuh di anak-anak immerse, terutama saya yang memang berkecimpung dalam dunia internet marketing, dikenal banget sebagai seorang yang mengekspor di bidang Instagram gitu. Ya. Kan. Bahkan bajunya aja Insta tuh, pasti kan gak mungkin Facebook. Maaf ya, Instagram gitu. Saya tuh baru-baru ini Kang, kurang lebih 2 bulan terakhir lah, 2 bulan, 3 bulan terakhir terjun ke Instagram. Biasa kan dulu jamaah Facebook, ya main Facebook, storytelling segala macam. Ternyata pas masuk dunia Instagram jadi beda gitu. betul beda, Nah, beda. alhamdulillah Kang, performanya tuh naik, sebulan tuh naik 60.000 follower dan segala Oke. macam. Pada saat saya sharing, ada aja followers netizen tuh nanya, iyalah Kang Dewa udah gede namanya gitu kan. Ya dia Kang Dewa kan punya nama personal gitu kan. Nah ini kalau saya nanya nih sekarang Kang, misalnya ada yang nanya Kang, kalau misalkan saya jualannya jualan akun jualan misalkan, Oke. kalau akun jualan itu yang mesti diperhatikan di Instagram apa aja sih? Yang pertama itu sudah pasti username. Username, oke. Itu nama akun, karena memang dari awal itu mindset yang terbentuk saya dulunya itu kalau kita berjualan di Instagram itu harus punya follower banyak dulu. Oke. Itu mindset itu saya coba patahkan karena basic saya itu dulunya SEO Google, Kang. Oh SEO, SEO, ya, SEO SEO berarti kata kuncinya. Ya, kata Oke, kunci. siap. Nah, saya coba terapkan di Instagram bagaimana caranya kalau ada calon pembeli potensial ini mencari produk yang kita jual itu si akun yang misalnya akun kita nih itu muncul di top Paling pencarian atas. dan postingannya juga muncul di kiriman terbaru gitu. Kita nggak mencari top post, oke. tapi kiriman Recent post. di recent post. Iya. Nah, saya coba utak-atik lah dari kata kuncinya itu. Nah, bahkan tanpa follower pun kasarnya gitu, tanpa follower pun kalau misalnya memang Setebus ke situ. produknya itu memang sesuai dengan si calon yang pembeli potensial ini harapkan, ya nanti tinggal ngolahnya aja. Itu mereka pasti kepo dulu nanya harga kan, meskipun kita detail deskripsi produk ya tahu sendiri lah iya, betul netizen sih. Indonesia kan gitu. Udah deskripsi Anger. produk jelas, harga jelas Nanya gitu, deh. nanya deh sis harganya berapa gitu. Tinggalin lah. Loh gitulah netizen kita. Jadi bukan berarti ini follower itu tidak penting, tapi kalaupun misalnya memang kita niatnya jualan langsung hard selling itu di Instagram, menurut saya ya itu udah paling pas gitu. Oke, jadi pertama tuh username. Username dulu. Username itu yang nama kayak saya tuh Dewa Eka Prayoga, Dewa Selling, Stres Jago Jualan atau di @Dewa Eka Prayoganya? Yang pakai ad-nya kan. Jadi Yang misalnya pakai ad Sakti Alamsyah Amri Catat. gitu. Ah. Ad. Nah, di bawahnya di situnya ada Mafia Insta keterangannya. Nah, kalau yang Mafia Instanya itu di bio yes-nya pas kita Di namanya ya? itu bahasa Indonesia ini kalau kita pakai settingan bahasa Indonesia itu nama lengkap, Nama lengkap, oke. atau name biasanya pas kita Name, pengisiannya. betul, Kalau betul, yang betul. username tadi itu yang pakai ad. Kala-kala, bentar. Kalau misalkan username itu menjadi penting, berarti ngasih nama di akun jualan nggak boleh asal dong? Benar nggak? Nggak boleh, harus di reset dulu Oke, Pak. ya riset ya, Harus saudara-saudara riset dulu. riset Jadi memang penting. awalnya ini kita mau bikin akun, baik itu akun personal. Kalau personal ya lebih baik Jelas, menggunakan pribadi nama ya. asli ya gitu ya. Kalau akun jualan ini kita harus riset dulu, mending
kita risetnya agak lama sedikit, tapi laris daripada iya daripada riset. kita gurung gusuh gitu istilah Sundanya kan. Tapi orang nyari produk kita aja itu di situ nggak ketemu produk nama akun kita di situ nggak muncul. Gitu. Oke, catat banget teman-teman ya. Jadi penting banget username untuk dijadikan sebagai apa ya acuan orang lain nyari ya. Terus kedua apa Kang? Yang keduanya ya itu tadi dari name-nya juga nama. Nah, nama itu misalnya tadi kita bicara anggaplah misalnya ini kan yang memang umum ya misalnya dengan kata kunci umum misalnya kita jualan hijab nih. Username-nya misalnya hijab muslimah. Nah, hijab muslimah itu nanti masuknya ke name Kang karena kata kunci itu lebih umum. Oke. Tapi kalau misalnya untuk username-nya kita misalnya mau ngincernya dari kata kunci yang uniknya. Jadi misalnya hijab muslimah trendy gitu. Hijab lebih detail. Iya, lamun Google mah nanti long tail. Long tailnya. Ya, long tail keywordnya. Iya. Nah, kalau yang name-nya ini kita pakainya yang kata kunci utamanya gitu atau yang lebih umum gitu. Jadi orang begitu ngetik hijab muslimah itu bisa muncul di situ. Ya minimal dalam satu layar HP itu ada akun kita. Ada di urutan berapa gitu ya. Nah, karena untuk mempengaruhi si akun kita itu muncul paling atas itu nanti tergantung dari engagement bahasa interaksi ya. Interaksi dari akun itu nanti terhadap followernya itu sendiri gimana gitu. Oke, pertama username, kedua name, ketiga. Yang ketiganya dari bio data di Instagramnya. Bio yang itu ngaruh ke searching emang kalau bio atau menarik orang untuk menarik orang. Jadi begitu nanti dia masuk ke username dari pengetikan kata kunci itu fitur yang pertama kali dilihat adalah bio. Dia masuk ke profil kan. Masuk ke profil nanti dia lihat di bionya dia jualan apa aja. Jadi si bio ini harus mewakili akun itu gitu. Deskripsi singkat dari akun itu misalnya. Lu tuh siapa? Lu tuh akun apa sih? Meskipun kita jualannya banyak produk, tapi kuncinya sih gini. Kalau tuh misalnya kita di situnya swalayan, tapi harus ada kata kunci yang diunggulkan. Gitu. Tapi tetap di bionya nanti disebutkan tersedia A, B, C, D. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya disebutkan di bionya tersedia rekening BCA, BRI kayaknya itu udah nggak perlu. Itu udah bagian urusan CS aja. Gitu. Itu jadi pengiriman misalnya via JNE atau apa nggak usah. Itu mah di belakang layar aja. Gitu. Intinya mah bio tuh siapa sih lu tuh jualan apa gitu ya detailnya kayak gimana. Berarti pertama username, dua name, tiga bio. Nah, bagaimana kalau gini? Yang lucu adalah kalau misalkan di personal tuh kan kadang kalau saya ngepost gitu kan nggak pakai hashtag kadang gitu. Nah, bagaimana porsi hashtag dalam akun jualan? Sangat penting sekali. Itu sama gak sih dengan kayak porsi kayak apa namanya optimasi Google, YouTube gitu? Hashtag kata kunci juga kan itu sebenarnya kan? Nanti dari pas kita riset username itu kan ada turunannya lagi tuh. Kalau tadi kita bicara hijab muslimah, jadi di sininya kalau kita mengejar kata kunci lokal atau misalnya bahasa SEO-nya itu local business optimization gitu misalnya hijab muslimah Bandung, hijab muslimah Jakarta, tapi itu kita harus riset juga menggunakan Google Trend. Gitu. Jadi step-stepnya kalau untuk riset hashtag pun ada urutannya lagi. Gitu. Jadi sebelum gampangnya sih sebenarnya mungkin kita bisa aja kopas hashtag orang lain, kompetitor orang lain ya gitu. Tapi kalau misalnya orang lainnya dia risetnya asal kan sadar juga gitu. Yang salah di Kompas. Aduh, aneh ini kok bodoh diduplikasi gitu kan. Kalau mau Kompas pun ya pintar-pintar sedikit lah kita tambahin lagi yang hasil riset kita sendiri. Jadi teman-teman juga nggak boleh asal posting, pasti kan ada hashtagnya tuh ya, penting banget. Nah, kan kalau misalkan dunia Instagram tuh yang saya tahu kan ada yang namanya akun personal, kayak DWK Prayoga gitu ya. Akun akun bisnis kayak Billionaire Store, Billionaire Co, Salih Hijab kalau satu. Nah, yang ketiga ini yang saya menarik juga yang saya harus tahu dari Kang Sakti itu ada yang namanya akun publik. Betul. Ya, akun publik tuh banyak juga sih, niche bisnis aja banyak di saya tuh. Niche bisnis, niche makanan, apalagi kuliner lewat mulu nih, ada mulu gitu. Apa bedanya akun publik sama akun personal sama akun jualan? Yang paling beda? Gini sih Kang, lebih saya tadi kalau di saya biasanya saya menerapkan ke member itu di Instagram itu ada 3 jenis akun. Yang pertama itu akun personal. DWK contoh. Terus yang keduanya akun jualan Kang. Akun jualan store. Jadi kalau bisnis ini nanti masuknya ke niche akun publik sebenarnya kalau di saya. Gitu. Siap. Publik gitu. Nah, Nah, yang membedakan antara akun personal, kalau akun personal itu jelas maksudnya ya terkait dengan personality orangnya juga kita, ya. gitu kan, menjual diri kita. Mau. Kalau kita misalnya memposisikan seperti saya misalnya
@sakti_alam_sang_amri memposisikan diri saya sebagai praktisi Instagram, meskipun sebenarnya dari konten-kontennya saya masih ada mencampur adukan dengan kehidupan pribadi gitu. Nah, sebenarnya memang kalau untuk akun personal itu bagusnya seperti itu kalau menurut saya. Gitu. Jadi ada daily activity-nya apa sih? Lu tuh manusia juga gitu kan. Jadi nggak terus apa kita apalagi jualan sharing. Lagi musimnya konten microblog ya. Iya, carousel. Terus aja gitu apa carousel, tapi posisinya di situ sebagai akun personal. Ini tuh yang ngepostingnya tuh nggak ada daily activity-nya, agak kurang dapat chemistry-nya. Betul. Sama sih saya juga. Jadi kayak seolah-olah lu kayak maksain banget gitu. Lu tuh orang juga pengen kepo juga kan kehidupan sehari-harinya. Bener tuh gua berarti ngepost anak, ngepost diri. Iya. Terus pencitraan. Kata kucing apa pencitraan. Lanjut. Terus. Nah, kalau yang akun jualan tadi yang kita bahas pertama itu kan. Jadi memang kalau misalnya mau hard selling itu udah paling pas lah di Instagram. Jadi dari orang yang mau ngechat ke kitanya juga pada umumnya yang saya alami itu nggak banyak terlalu berbelit-belit gitu. Tinggal tanya harga, ya tergantung kembali lagi nanti dari skill CS-nya itu untuk menggiring ke arah closing-nya. Nah, untuk akun publik sendiri ini, nah kenapa tadi saya tidak berbicara di akun jualan ini tidak penting follower? Nah karena kita bikin kolamnya itu di akun publik kan. Gitu. Jadi sebagai funnel bahasa orangnya, funnel. Di akun publik ini nanti kita bisa lebih mudah untuk mengenerate si target marketnya. Itu misalnya kita jualan gamis nih, kita pengen marketnya itu berarti paling enggak pertama dia muslim, cewek, terus emak-emak, domisilinya di kota-kota besar. Nah itu paling gampang kan di situ menggiringnya. Kalau misalnya kita bicara tadi busana muslimah, berarti kita bikin akun publiknya yang niche-nya atau kategorinya itu tentang dakwah. Atau dakwah pun, niche dakwah ini pun nanti banyak juga, bener ya, kajian ya ustad, ada kajian, jadwal, ada info, video potongan, ada quote-quote dakwah, bener. Nah dari situ baru nanti kita bisa seolah-olah akun jualan kita itu PP di situ. Padahal punya kita juga. Extreme funneling, mantap, kuasain semuanya. Saya juga ikut produk. Orang Les Dynamite. Nah di situ saya coba terapin gitu kan. Nah dari situ kan enaknya kita tidak harus istilahnya mengumpulkan banyak follower di akun jualan karena udah jelas tertarget jualan mah ya. Tertarget jualannya gitu. Karena kalau kita berusaha memaksakan akun jualan ini supaya jadi banyak follower, karakteristik di Instagram ini meskipun dia minat atau bahkan dia sebagai pembeli di akun jualan kita, mereka nggak akan follow kan. Dia cukup kadang cuman beli doang gitu. Dia nggak follow. Bener juga karena sih. Konten-kontennya juga apa sih gue mesti follow akun jualan gitu kan. Logikanya gitu kalau saya pribadi ya gitu. Iya benar. Orang beli karena memang butuh produknya, bukan butuh kontennya ya. Butuh kontennya. Masuk akal. Bener. Ini customer jurinya bener tuh teman-teman. Jadi catat ya. Orang nggak harus follow untuk bisa beli. Bener ya? Betul. Beli aja gitu kan. Ini penting, ilmu penting karena banyak banget orang tuh menternak follower banyak, berharap nanti akan ada jadi pembeli padahal belum tentu gitu kan. Nah, porsinya itu di bagian akun jualan. Terus akun publik. Oke, di akun publik tuh aktivitasnya ngapain? Aktivitasnya pasti rutin untuk kita sharingnya di situ sebenarnya kan? Iya, sharingnya di situ gitu. Jadi kalau misalnya tadi dengan dakwah quotes misalnya tadi tentang motivasi hijrah misalnya gitu. Jadi tiap hari kita posting di situ. Jadi jangan sampai miss satu hari pun karena insight-nya terkait reach dan impresi ya karena insight bakal jomplang ya kalau hilang bakal ngedrop gitu. Jadi minimal kita harus nyempetin paling enggak 3 postingan sehari gitu. Iya. Nah ini menarik teman-teman karena gini, saya sering kali bilang ya kalau di sosmed itu kita tugasnya adalah sharing gitu kan. Itu berlaku kalau akun personal saya pikir. Ya, karena kalau akun jualan yang tadi akan bilang nggak usah sharing, hajar aja selling, hard selling udah jelas. Nah ini pula berlaku di akun publik gitu kan. Tapi yang menarik juga teman-teman yang perlu ketahui, Kang Sakti ini akun publiknya kan lumayan banyak kalau kepo-kepo gitu. Nah itu tuh maksudnya rahasia sukses menternak kalau bahasanya mungkin kalau gua kan bikin saya ada kos-kosan gitu kan dimana sok isi dapat duit gitu kan sok isi dapat duit tergantung. Nah itu apa sih rahasianya kok bisa bangun kos-kosan digital sebanyak itu? Awalnya sih saya gini Kang, saya ngelihat ada akun-akun publik dia yang buka PP gitu ya. Awalnya dari situ inspirasinya. Oke. Sebenarnya saya kan mulai nyemplung di Instagram ini dari 2014. Woi udah zaman kapan 6 tahun lalu udah lama main lama ini berarti pantes terus 2014 cuman
begitu masuk 2019 akhir kok saya tuh stuck dengan akun jualan gitu, kayaknya nggak ada yang bisa saya explore lagi nih apa gitu. Karena udah katakanlah dari satu akun jualan itu paling enggak saya punya turunannya itu minimal 10 Bang. Jadi dengan satu produk itu saya minimalnya punya 10. Satu akun jualan? Satu akun jualan. 10 akun publik atau apa? 10 akun shadownya yang buat ngedongkrak trafficnya si akun jualan bayang. gitu. Nah, dari situ saya coba cari-cari gimana ngumpulin leads ke akun jualan ini. Kalau misalnya terus-terusan nyepam istilahnya nyepam pakai hashtag gitu ya, nyepam pakai hashtag, karena si akun yang kita dipakai spam ini memang katakanlah saya buat ini memang untuk ngelakuin itu gitu. Karena siap-siap pasti misalnya bulan ini ada yang kena ban, kita bikin lagi rek nepi ka iraha urang gituan gitu. Yang akhirnya gitu. Akhirnya saya coba ternyata seperti ini untuk menggiring pengguna-pengguna Instagram itu supaya mereka bisa tetap lebih masuk ke akun jualan kita gitu. Jadi kunjungan profil di akun jualan kita pun bisa melonjak tinggi gitu. Pas begitu kita posting di akun publik kita yang besar. Nah, yang saya membuat di situ makin senang buat kasarnya gitu ya tentang akun publik itu, pertama dari situ kita dapat penghasilan selain jualan produk itu dapat pet promote. Pertama pet promote dulu, terus yang keduanya endorse. Nah, rate antara pet promote dengan endorse pun berbeda. Tergantung apa tuh? Kalau misalnya di pet promote itu konten mereka dari klien yang menyiapkan. Dia yang nyiapin. Tapi kalau endorse keuntungannya pertama kita dapat produk yang pastikan. Yang kedua konten itu kita yang buat. Jadi dari situ pun rate-nya pasti lebih mahal untuk endorse. Endorse lebih mahal ya? Endorse lebih mahal. Nah, untuk rate yang akun publik itu sekarang saya punya manajemen namanya pet promote mahal kan. Nah, namanya di pet promote mahal. Udah menyaring ini. Anda yang kere-kere gak boleh masuk gitu ya. Apakah itu definisinya? Saya berpikirnya gini kan, di akun-akun besar saya kan memang mempelajari juga dan istilahnya riset gitu ya. Dengan akun-akun publik yang besar itu saya coba tanya, Min berapa kalau PP di akun ini? 30.000 kah, 40.000 kah, itu follower udah 100.000, 200.000 gitu. Sementara untuk membangun dari 0 sampai 10k aja, 10k loh kan, itu butuh waktu paling enggak 3 bulan. 3 bulanan ya. Nah, mungkin dari bisa sampai 100k itu kisaran 8 sampai 1 tahun. Hampir 1 tahun. Nah, sementara dengan PP yang harga 30.000, 40.000 dan otomatis berarti kan mereka ngejar supaya gimana caranya banyak yang PP kan, jadi si akun publik itu nggak eksklusif kan. Nah, saya coba merubah mindset itu, gimana caranya yang PP di akun publik saya itu jadi saya dibatasin. Jadi tapi mahal. Strategi saudara. Jadi kayak workshop gua. Satu hari itu maksimal 3 kan. Sehari 3. Jadi memang saya jadwalkan di akun di jam-jam yang memang cocok dengan nanti saya pasti kalau misalnya ada yang PP juga saya pasti kirimin insight-nya gitu. Ini follower di akun kami ini yang tertingginya jam-jam sekian, mau pilih yang mana gitu. Nah, untuk yang pet promote mahal ini kisarannya itu 150 sampai 300 untuk PP. Lumayan lah sehari 3, Pak. Dan itu keep-nya 3 hari kan. 3 hari langsung dihilangin, di delete sama kita. Di post. Arsip. Pas sudah di post langsung saya delete. Wah, gurih juga. Benar, berarti kalau misal orang kebayangkan, saya punya akun publik nih, berarti kan katakanlah kalau sehari dapat 3 postingan, sebulan tinggal dikali aja berarti ya? Kalau ayah loba, makanya saya bilang itu kos-kosan digital kan? Iya benar ya, ternak kosan yang mahal. Ini murah Pak? Dari satu potensi income PP, belum endorse, belum produk. Belum lagi nanti sebenarnya ini karena saya spesial ke Akang aja saya cerita nih Kang. Apa tuh? Cover highlight itu kita bisa jual. Masem. Wah, ini dapur Pak. Oh jadi kalau misalkan berarti gua kalau sekarang nanti lihat di searching di Instagram, tiba-tiba ada yang di highlight di itu bisa jadi itu sebenarnya bayar deh. Betul di akun publik nih misalkan. Tergantung dari tergantung dianya ya. Mereka. Tapi kalau bentar. Gini Kang. Berarti kalau misalkan kayak gitu segala hal yang dalam Instagram, highlight, story, postingan feed, following. Kadang-kadang katanya ada orang tuh yang follow tuh kadang 0 gitu. Iya, ada orang yang nggak dikenal nyewa following, di follow dibayar gitu. Ada guys gitu. Tuh bisa.
Jadi di Instagram itu sebenarnya banyak turunannya. Tak jadi terpikirkan saudara-saudara yang taunya dapat itu di jualan doang ya. Nah ini menarik teman-teman. Karena gini, pada saat kita tadi sebelum kita live gitu, ternyata Kang Sakti ini punya sebuah online course yang memang ngebahas khusus tentang akun publik gitu kan. Yang lucu adalah, gua bukan lucu sih, gua kepo aja sih. Kenapa namanya akun publik mahal? Apakah harganya yang mahal? Atau setelah join di situ nanti fee-nya yang tadi value-nya jadi mahal? Atau gimana Kang? Di akun publikmahal.com ini apa sih? Lebih ke value-nya itu Bang. Value-nya ya. Value-nya Jadi pertama kalau misalnya kita berbicara masalah materi atau konten, mungkin kalau untuk mereka yang sudah terbiasa ternak akun publik ini materi ini sangat basic sekali. Oke. Karena di situ saya mulai ajarkan ada cara pembuatan Gmail sampai pembuatan akun. Oke, cara buat. Karena banyak yang Belum bikin paham. saya itu belum paham gimana Iya, sih wajar bikin Gmail lebih dari satu, Kang. Iya. Ternyata masih berat PR saya gitu dan untuk pribadi saya ini untuk mengedukasi teman-teman yang pengen terjun ke di dunia bisnis online ini. Iya. Untuk bikin Gmail lebih dari satu itu masih banyak yang belum tahu. Luar binasa. Tapi kalau misalnya ada mereka yang udah paham tentang Instagram, mereka sudah terbiasa dengan tentang akun publik, mereka kepoin terus ternyata materinya seperti ini, paling jawabannya cuman gitu doang. Oke. Gitu. Jadi jangan maksudnya saya sempat bikin di status itu don't expect too much gitu. Iya. Mahal ini karena memang ini peruntukannya untuk basic gitu. Iya. Seperti itu sih Kak. Tapi sangat cocok buat mereka-mereka sebenarnya tadi yang pengen dapat penghasilan tambahan. Karena kan ketika akunnya membesar, potensi promote bisa jadi ada kan. Betul. PP endorse, iklan udah pugu gitu kan, udah banyak segala macamnya. Berarti sebenarnya itu yang dijual dalam tanda kutip. Next ketika lu udah bikin akun publik, lu bisa dapetin penghasilan dari situ kan? Pertama dari situ, yang kedua kalau misalnya setelah 3 bulan itu ternyata insight-nya bagus, itu saya berani bayar mahal Kak. Bentar, maksudnya gimana? Bayar mahal tuh akan beli maksudnya? Saya maharin gitu. Ini Sultan ini, Sultan Insta ganti. Karena memang untuk data saya sekarang ini yang butuh itu rata-rata banyak sebenarnya 10 sampai 30 Kak, karena kemampuan para oil shop UKM yang baru terjun itu kisaran segitu Bang. Sementara akun-akun sekarang saya ini yang udah jadi itu dari 40 ke atas gitu. Makro lah ya. Ya, jadi mungkin mereka UKM yang udah settle baru bisa. Sementara yang 10K ini saya belum bisa untuk memenuhi demand itu, permintaan market itu. Berarti sebenarnya permintaannya ada teman-teman. Cuman kita penyediaannya belum ada, makanya dibikin. Sedikit penyediaannya sedikit. Iya. Karena itu proses tadi yang saya bilang mulai 0 sampai 10K ini lama gitu. Iya. Dan cuannya sebenarnya sedikit Kang. Iya. Makanya tadi si akun Gmail aku udah loba. Iya. Lamun aku udah loba, itu jadi loba. Ini teksnya bahasa Inggris ya. Hanya untuk orang bahasa Inggris ya, paham ya. Oke Kang, jadi sebenarnya akun publik mahal diperuntukkan buat teman-teman semua yang basic gitu kan, yang pengen dapat penghasilan tambahan. Plus kalau dia udah punya jualan gimana? Cocok gak? Kalau udah punya jualan itu nanti bisa dikembangkan lagi. Oke, gue punya jualan, katakanlah gue punya jualan misalkan kosmetik misalkan, atau misalkan hijab hijab juga kan. Nah, berarti bisa dari akun jualannya bikin akun publiknya gitu. Betul. Karena di akun publikmahal.com ini saya sudah tentukan niche apa saja yang harus dibangun karena memang niche evergreen bisa dikatakan lah. Oke. Itu Tahu gak evergreen? Bentar dulu, evergreen tahu gak ya? Evergreen itu niche itu di mana pada saat kita launching itu nggak cuma sekedar hype seketika doang, terus-terusan aya closing anak gitu kan. Lanjut. Nah, niche evergreen yang nanti insya Allah bakal saya jelasin di akun publikmahal.com ini, pertama itu resep kuliner. Resep kuliner, terus yang keduanya home decor atau rumah. Gitu. Tapi sebenarnya home decor dengan rumah pun ini beda karakter kan. Karena orang yang memfollow rumah itu beda tujuannya. Iya, tujuannya pada beda. saat Dan memfollow dari segi ekonominya pun menengah ke atas kalau mereka yang follow. Benar. Karena tujuan mereka pengen beli rumah kan. Iya. Untuk yang home decor ini mereka nge-follow-nya pengen beli pernak-pernik atau perintilan rumah. Dan itu biasanya mereka yang sudah punya rumah atau mereka yang masih ngontrak lah gitu, atau misalnya yang punya kos-kosan gitu. Misalnya bukan punya kos-kosan, yang mereka masih tinggal di kos, gitu. Tapi pengen punya pernak-pernik lucu yang di kamarnya. Nah, beda gitu dari segi status ekonominya gitu. Tapi kalau misalnya untuk niche itu home decor dan rumah memang ini potensial juga dan itu evergreen. Yang ketiganya itu ada dakwah pun ini saya bagi dua. Itu ngeri itu. Yang dakwah itu ada dakwah video dan dakwah quotes. Kenapa beda? Karena dakwah
quotes ini bisa dikatakan mereka yang follow-nya itu fakir kuota kan. Oke. Instagram itu Iya juga sih bener. butuh, Bener. Jaringan yang stabil untuk nge-play video. Betul. Kalau misalnya ke yang Video? fakir kuota, dia begitu misalnya nge-play video kan Langsung loading terus kan gitu. Iya, Jadi kuat makanya aja ya. saya bagi ada yang dakwah quotes, ada yang dakwah Video, video. iya. Yang ketiganya itu parenting. Parenting. Parenting ini pun permintaan banyak tapi yang ternaknya itu sedikit. Aduh ini. Gitu. teman-teman. Padahal sebenarnya gurih banget itu kan. Jadi kalau ditanya nih teman-teman ya, Kang gimana cara jualan laris? Jualan laris adalah ketika yang beli banyak. Kang gimana supaya yang beli banyak? Demand-nya pasti kan banyak. Nah teman-teman semuanya sekarang nonton video ini, silakan nanti belajar aja ke Kang Sate langsung. Nanti mungkin di deskripsinya ataupun di video ini atau di pin komen ada link. Mau Anda klik aja di situ, nanti join di dalamnya belajar sama beliau langsung. Kang mungkin pertanyaan terakhir buat pesan-pesan ini sih para pemain Instagram yang seringkali baperan, seringkali nyerah tengah jalan, padahal kan tadi butuh kesabaran. Ya. Monggo Kang gimana? Pesan-pesan buat para pemain Instagram. Pesan-pesan dari pemain Instagram, meskipun sekarang Instagram ini sering bergonta-ganti algoritma, tetap pada intinya itu kalau kita paham fundamentalnya algoritma mau seperti apapun itu dengan cara organik itu masih aman Pak. Iya. Karena saya memang pemain organik, Betul. bukan berarti saya tidak mau terjun ke ads karena memang saya nggak belat berarti Iya. bisa diajar ke ads gitu. Jadi tapi bukan berarti yang ads ini nggak bagus. Iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya memang kita paham ilmunya ads ya praktekkan gitu. Tapi Oke. dengan secara organik ini maupun ganti algoritma dari 2014 sampai sekarang itu masih sama perlakuannya seperti itu. Nah, yang keduanya itu jangan mencoba mengakali Algoritma, atau algoritma gitu. Istilahnya itu bisa merusak ekosistem yang ujung-ujungnya bakal blunder juga nanti ke kita Kitanya, ya. sebagai pemain Instagram. Iya. Itu sih. Catat saudara-saudara jadi ada yang sekarang merasa tidak bisa ngiklan ya, bisa cuma gratisan, tenang. Anda gak sendirian ya. Anda bisa belajar dari orang yang berpengalaman di bidangnya menggunakan fitur-fitur yang gratisan dan bisa mendapatkan omset yang maksimal. Itu aja mungkin buat teman-teman ya. Kang makasih banyak Kang udah datang ke kantor, udah sharing juga saya culik di video ini. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti silakan nanti teman-teman kalau pengen belajar lagi tentang dunia Instagram terutama akun publik, silakan aja langsung klik link yang ada di bio ini ataupun di pin komennya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video berikutnya.